kita, wilayah Recording in kita, bagaimana progress. caranya harus kita jaga, raksa dan supaya masyarakat itu subur makmur kemari Parujinawi. Terutama buka dulu yaitu kami, saya Haji Dulhani, Ketua Adat Kasepuhan Cibarani, Batas Badu Dalam dan Batas Badu Jero. Alhamdulillah kami meneruskan perjuangan para leluhur, turunan Parangkujang, satu-satunya yang gabung di Sabaki itu turunan Parangkujang Cibarani lah yang apa namanya yang gabung di Sabaki. Kami udah punya Perda nomor 8 tahun 2015 tentang pengakuan pemberdayaan masyarakat adat kesepuhan. Kami udah punya peraturan gubernur nomor 2 tahun 2022 tentang pengisian lembaga adat desa dan pemberdayaan desa adat. Nah, kami di Banten itu udah diakui secara legal standingnya udah jelas, udah diakui, tapi undang-undang masyarakat adat itu DPR RI belum mengesahkan. Padahal kami udah 13 tahun menuntut legislator di Senayan itu harus segera disahkan undang-undang hukum masyarakat adat. Kenapa kami menuntut masyarakat adat itu sebelum merdeka masyarakat adat udah berdaulat gitu ya. Secara de facto jelas ada, secara subjek dan objek dan subjeknya jelas ada gitu ya. Nah makanya jelas undang-undang dasar 45 mengakui berdasarkan pasal 18B undang-undang mengakui bahwa kami menghargai keadaannya sebagai masyarakat hukum adat. Nah, makanya tidak ada alasan untuk DPR itu tidak mau mengesahkan undang-undang masyarakat adat gitu ya. Masa sih undang-undang 41 tentang kehutanan di Mahkamah Konstitusi masyarakat adat ya gitu ya, yang diwakili oleh dari Kampar, Riau dari Kasepuhan dari Banten Kidul gitu ya, di MK tahun 2013 gitu ya. Itu KLHK mengklaim bahwa haluan adat adalah tanah negara. Nah, kulantaran kurang pengakuan, masyarakat adat uji materi lewat aman gitu ya. Alhamdulillah keluar putusan MK 35 bahwa hutan adat bukan lagi tanah negara. Nah, alhamdulillah di Kasepuhan Cibarani kami udah punya putusan atau napi diserahkan oleh Presiden Jokowi tanggal 7 2001 itu ya, langsung saya diundang ke negara, ke Istana Negara, menyerahkan SK Hutan Adat Kasepuhan Cibarani yang jumlahnya itu 480 hektar. Nah, dulunya itu pertani, sekarang udah jadi hutan hak gitu ya, hak masyarakat adat. Itu udah keluar dari negara. Nah, makanya mau apa lagi? Pasal yang mana yang mau ditambah dan nabi dikurangi oleh eh, pemerintah dan nabi Menhut? Itu sebetulnya udah jelas, udah pas itu ya. Terkecuali gitu ya, terkecuali untuk yang diberikan ke masyarakat adat, ke perhutanan sosial, ada juga torak gitu ya, sesuai dengan reforma agraria. Itu menurut saya sebagai orang lemur gitunya, itu juga udah cukup sepertinya. Kalau itu negara mengeluarkan pelepasan itunya, mau ke masyarakat adat, ke masyarakat yang lainnya, mungkin itu bisa bintik-bintik untuk oligarki masuk. Tidak seperti apa namanya begitu saja melepaskan gitu, tidak tanggung jawab negara. Tetap negara kalau menurut kami harus hadir tetap, biarpun itu udah dikeluarkan oleh negara. Suatu contoh
Kalau seandainya di hutan itu ada bahan-bahan ada napi bahan-bahan tambang, emasnya, nikelnya, yang dan saja banyak gitu ya. Itu bisa apa namanya tergerus gitu oleh aturan yang mau pemerintah dan DPR itu direvisi gitu. Nah, makanya mau revisi yang mana gitu. Kalau seandainya eh, Undang-Undang 41 direvisi tidak berpihak ke masyarakat, bahwa masyarakat adat, petani, nelayan, kita punya hak untuk menuntut, punya hak untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kita bareng-bareng ayo kalau kalau tidak berpihak ke masyarakat gitu ya. Undang-undang yang mau disahkan entar bulan apa ya bulan depan suatu contoh gitu. Nah, makanya kita seharusnya menunggu untuk pelibatan atau dilibatkan oleh pemerintah, terutama eksekutif yang mengusulkan ke legislatif seperti itu. Nah, makanya sekali lagi saya bagaimananya terkecuali apa namanya naskah akademisnya udah tahu pasal-pasalnya yang mau dirubah, yang mau diajukan sebagai undang-undang revisi Undang-Undang 41 gitu. Nah, makanya rekan-rekan petani, nelayan, masyarakat adat, kita bersatu hayu bagaimana caranya untuk melawan kebatilan. Pokoknya kebatilan kita lawan kita. Kenapa harus dilawan? Dan kalau yang hak itu tidak terorganisir gitu. Nah, makanya sekali lagi eh, saya mengajak lagi selain di masyarakat adat, eh, nelayan harus kompak, petani harus kompak. Kenapa? Eh, negara tidak tidak boleh membiarkan, negara tidak boleh menindas masyarakat. Sebab kemerdekaan itu hak segala bangsa, bukan untuk oligarki, bukan untuk pemerintah gitu ya. Pemerintah itu cuma mengelola ada napi keamanatan oleh undang-undang negara gitu ya. Kita benar-benar harus bersatu padu dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin dari kami seperti itu, dari ada Kasipuan Cibarani, semoga ini Zoom ini ada manfaatnya. Utamanya kami di Banten udah eh, apa namanya, udah sharing-sharing dengan tokoh-tokoh Banten, kami bagaimana caranya Banten itu selamat dari oligarki. Kenapa? Kalau kita tidak bergandengan tangan, nggak mungkin kalau nggak bersatu. Kalau perorangan nggak mungkin mahi, atau napi nggak mungkin mampu. Maka mampu itu harus kita lakukan sesuai dengan kerukunan kita, supaya kita itu benar-benar kuat. Nah, itu seperti itu pemuka dari kami, terutama dari saya dari Ketua Kasipuan Ciberani, bagaimana caranya kita itu tidak apa namanya tergerus oleh zaman, gitu ya, tidak tergerus oleh zaman. Saya juga udah komunikasi dengan Sultan Banten, dari tokoh-tokoh yang lainnya, dengan UIN, dengan UTIRTA, udah harus ini harus diperkuat di Banten, utamanya kan banyak udah itu apa namanya terkurung, ada napi terpetakan ya, bahan emasnya, bahan yang lainnya gitu, itu udah ribuan hektar. Nah, makanya itu ya tadi saya ngomong kebatilan itu harus ditumpas sesuai dengan ayat Allah. Biarpun bagaimana sesuai dengan apa namanya, biarpun eta di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 bahwa Rasul itu Allah itu mengutus Rasul supaya bagaimana caranya itu memanfaatkan benda-benda atau bahan-bahan di alam itu seperti itu.
Nah, makanya tapi kita jangan sampai terjebak oleh apa namanya duniawi. Kita teguhkan sesuai dengan amanat leluhur. Kami masih kuat. Satu-satu tambang emas yang dibubarkan di wilayah adat, cuman satu di Ciberani yang sampai bubar sampai sekarang. Yang lain masih menggunakan. Dan makanya kami yang masih ngajalankan amanat leluhur masih teguh saya dengan orang Baduy. Kenapa? Gunung Liman, Hulu Cihujung, Gunung Bongkok itu amanat dari Bapak Kolot supaya dilestarikan. Kalau ada yang mengganggu harus berani, gitunya berani ngabubarkan, berani ngaberekan, berani supaya bagaimana caranya itu jangan sampai dirusak itu Gunung Liman. Sebab itu Gunung Liman itu hutan tutupan titipan di para luhur. Mungkin terima kasih pengantar dari kami. Entar diskusi kita bagaimana caranya Banten selamat. Langkung Sorbacarek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Abah Jaro, saya mau tanya 2 hal ini ya, nanti sebelum ke yang lain. Ya, Pertama, bisa nggak menceritakan, tadi kan Abah Jaro sudah mendapatkan SK ya, pengakuan hutan adat lewat skema perhutanan sosial ya, tahun 2021. Nah, itu kesulitan apa gitu loh. Itu satu yang dihadapi saat untuk mengusulkan hutan adat. Yang kedua, yang paling penting terkait dengan rencana perubahan undang-undang kehutanan, apa sebetulnya pesan utama yang harus dilaksanakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Itu Abah Jaro, jadi 2 hal ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kami dulunya di kawasan Perum Perhutani, kenapa di Cibarani kan perbatasan dengan Perum Perhutani satu-satunya di Indonesia Perum Perhutani yang dikelola oleh negara itu baru Cibarani. Nah, yang lain taman nasional gitu ya. Kesulitannya atau mungkin banyak. Kenapa Perum Perhutani itu ada Unit 3 gitu, ada KPH gitu ya, ada KLHK waktu itu. Itu kalau nggak saya dijaminkan ini badan, tenaga, pikiran, dan nyawa pun dijaminkan gitu untuk ngebela kebenaran. Nah, rintangannya banyak. Ada ancaman, terutama ya ancaman dari yang pihak yang itu yang mengelola gitu ya sebagai unit 3. Itu banyak sekali rintangannya. Apalagi materi nggak minta ke pemerintah. Saya sendiri yang cari uangnya kemana-mana, jalan, syaratnya ikhlas. Berjuang itu syaratnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas nggak bakal nggak wujud. Sebab setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Biarpun dicaci, dimaki, dihina, tetap aja harus berjalan, harus kuat. Satu, keduanya pesan dari Abah Ma, dari Ketua Adat Kasuan Ciberani untuk negara ini supaya didengar oleh negara. Yang penting hutan hak yang udah dikembalikan ke masyarakat adat udah ada SK. Nah, jangan diganggu. Kalau diganggu itu yang di pemerintah nggak ganggu atas nama KLHK itu ya waktu itu yang apa namanya yang udah diberikan oleh ke masyarakat adat yang utamanya di Banten itu baru ada 8 kasepuhan. Itu kami punya hukum adat. Judulnya Pamali, ada Kebenon, ada Kewalat. Disitulah kami percaya keamanan para leluhur, emang percaya ke Allah, tapi kan tetap sesuai dengan amanat para leluhur, siapapun yang mengganggu, mau orang jero, ada napi yang luar, pemerintah yang udah diserahkan ke masyarakat harus utuh, jangan ada yang mengganggu, sebab itu di dalamnya itu ada keajaiban, ada mokaha. Dan di situ apa namanya kami konsepnya
tilu 82 sakorupa nu hiji eta teh pilihaneun hartina negara agama mokaha. Nah, kami di adat itu punya mokaha gitu ya. Mokaha itu punya keajaiban. Keajaiban itu amanah para leluhur. Itu tolong sekali lagi ke pemerintah, terutama legislator yang di Senayan ini, dikaji dulu sebelum diketok palu itu ya undang-undang 41 yang mau direvisi atau mau dibahas dalam waktu dekat ini. Kalau tidak sesuai, kalau tidak berpihak ke masyarakat, terutama ke masyarakat adat, petani, nelayan, dengan dirubah itu Undang-Undang 41 itu sebetulnya udah pas itu sesuai dengan pasalnya, sesuai dengan putusan MK 35 yang masyarakat adat udah uji materi di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2001 tentang ekonomi kabupaten dan rumah kaca. Saya uji materi di Mahkamah Agung bahwa yang hak putusan Mahkamah Agung yang hak menerima hasil karbon itu masyarakat adat yang bersentuhan langsung dengan hutan. Nah, makanya kenapa saya berani menguji Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2001, 2002 udah diuji di Mahkamah Agung. Itu tidak berpihak ke masyarakat, itu inisiatif Perpres pemerintah sendiri zaman Pak Jokowi. Itu seharusnya kalau mau ngebahas itu undang-undang menyangkut masyarakat adat harus dilibatkan lah, minimal ada perwakilan gitu ya, supaya di pelaturan itu tercantum supaya haknya kami jangan dikabiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Haji. Jadi tadi penjelasannya bahwa yang dijadikan hutan adat itu semula merupakan areal yang telah dikuasai oleh perhutani, dan di Banten kita tahu bahwa total kawasan hutan dikuasai perhutani itu totalnya ada 83.000 hektar. Itu di luar kawasan hutan lindung, karena seluruh hutan lindung di Jawa ini pengelolaannya diserahkan dari Kementerian Kehutanan kepada perhutani. Jadi kemungkinan dia bisa dapat 90.000 hektar ya kalau di Banten. Nah, yang kedua, ternyata memang masyarakat adat sendiri pun yang selama ini telah berjuang, contohnya tadi melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, ternyata selama ini nggak pernah juga mendapatkan kemudahan terkait dengan putusan MK nomor 35 dalam status keberadaan hutan adat. Nah, menjadi penting ke depannya, seperti apa yang disampaikan oleh Abah Haji tadi, bahwa legislator itu nggak boleh buru-buru memutuskan, menetapkan undang-undang perubahan nomor 41 ini sebelum dikaji, bahkan melibatkan masyarakat yang berkepentingan secara langsung, baik petani, nelayan maupun masyarakat adat. Demikian. Nah, berikutnya Kang Holid punya waktu kalau sambil jalan? Boleh, boleh. Baik, kita dengar dulu ya kawan-kawan. Nanti yang paling penting juga untuk minta supaya kita dengar semua dalam paparan ini, poin apa yang menurut kita, Kang Holid ini posisinya kan berada di pesisir ya. Jadi kita mempertemukan antara hulu dan hilir. Poin penting apa terkait dengan keberadaan hutan yang mayoritas mangrove di wilayah pesisir untuk dikemukakan pada siang hari ini. Persilakan, Kang Holid. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan semoga Allah limpahkan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ditetapkan rasa istiqomahnya untuk memperjuangkan mana yang hak dan mana yang batil. Amin. Ya, kalau kita berbicara tentang ini, ya menurut hemat saya gitu, saya coba sedikit memandang, artinya kalau berbicara kehutanan itu terutama yang ada dalam pikiran saya itu adalah hutan dan apa-apa yang ada di atasnya, baik itu hewani gitu kan, baik itu tumbuh-tumbuhannya, termasuk di dalamnya
satwa, serangga segala macam gitu, termasuk jamur gitu kan. Itu termasuk kekayaan yang ada di hutan dan apa yang ada di dalamnya gitu. Itu, nah kalau kita melihat kembali ke dasar Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang 45, ya bahwa undang-undang itu mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Walaupun memang kadang ada kalimat dikuasai ini, kalau menurut hemat saya ini sebenarnya nggak sepakat ini. Apaan dikuasai gitu, harusnya dikelola ini kan. Nah cuman di sini kami melihat ada beberapa pasal, ketentuan pasal 67 ya. Nah kenapa ketika pemerintah berbicara tentang hutan milik gitu kan, hutan adat gitu kan di situ ada pembagian, ada hutan pemerintah, ada hutan milik yang disebut hutan adat gitu kan. Nah cuman ketika berbicara tentang masalah kepemilikan hutan adat ini justru pasal 67 ini artinya mereka menulis beberapa poin-poin yang justru ini sangat banyak bersyarat gitu ya. Salah satunya misalnya hutan adat misalnya kan dimiliki oleh masyarakat adat dengan syarat misalnya kan gitu. Masyarakat adat harus mempunyai lembaga adat misalnya, dan lembaga adatnya harus disahkan oleh pemerintah misalnya. Nah modelnya apa yang diutarakan oleh Pak Haji Dol tadi ya, artinya ketika mereka untuk mengelola hutannya kemudian harus repot-repot menunggu verifikasi dari pemerintah, harus menunggu misalnya keputusan pemerintah. Contoh lagi misalnya masyarakat adat harus tertuang pada peraturan pemerintah daerah misalnya kan gitu kan. Dan banyak hal yang lainnya, syarat-syarat yang ini sangat menyulitkan bagi masyarakat adat untuk mengelola hutannya. Gitu kan. Nah, termasuk misalnya harus diakui oleh peraturan tertentu. Termasuk ada verifikasi, validasi, segala macam yang diatur oleh pemerintah. Nah, artinya ini pemerintah mempunyai banyak celah untuk melakukan misalnya apa-apa yang dilakukan oleh masyarakat adat ketika kelakuan masyarakat adat ini tidak sesuai misalnya dengan kepentingan atau keinginan pemerintah. Ya kalau ngomong misalnya hutan negara, berarti negara dikelola oleh pemerintah. Cuman persoalannya yang jadi pertanyaan saya di sini, peraturan pemerintah juga harus mengedepankan juga hubungan ekologinya. Lah sementara yang namanya pemerintah itu kan bukan individu. Ada berbagai banyak lembaga. Itu ada presiden, ada menteri kehutanan, terus ada staf, ada ini. Nah, berbicara pemerintah itu kan berbicara lembaga gitu kan. Lembaga yang mengatur peraturan. Nah, cuman masalahnya kami melihat di sini peraturan-peraturan ini, sudahkah pemerintah melakukan ketika dia menulis atau mau menentukan suatu peraturan itu, mereka berpikir secara dalam tentang hubungan pemerintah, tentang hubungan ekologinya. Gitu. Jangan kemudian ketika kelakuan pemerintah yang kemudian ini kepentingan pemerintah, gitu kan, yang kemudian ini hutan dijual oleh korporasi, ya, dijual kepada korporasi, dijual oleh oligarki, justru pemerintah tidak ada syarat-syarat aturan hukum bagaimana ketika pemerintah melanggar aturan. Itu apa hukumannya? Dan syarat-syarat apa ketika pemerintah bisa melakukan sesuatu pengelolaan di dalam hutan tersebut? Artinya saya tidak mau hutan
yang itu adalah punya hajat orang banyak, punya rakyat gitu kan sesungguhnya, karena bagaimanapun rakyat lebih awal dulu ada daripada pemerintah. Ini justru tidak ada cantelan-cantelan hukum yang ketika pemerintah melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan hutan, contohnya yang terjadi yang sudah-sudah, penambangan emas secara liar misalnya, atau kemudian hutan dialihfungsikan menjadi properti, misalnya hutan dialihfungsikan menjadi tambang, hutan dialihfungsikan menjadi A, B, C, dan D. Nah, alih-fungsi itu justru itu hanya sebatas kepentingan kantong-kantong pribadinya pemerintah. Nah, ketika pemerintah ini melakukan hal tersebut, apa hukumnya? Jadi kayak seolah-olah kita ini, hutan kita ini, kemudian mau dirampok dengan cara bertamengkan negara, bertamengkan undang-undang. Kalau saya melihat undang-undangnya yang saya pelajari sekilas gitu kan, saya pikir ini undang-undang yang dibuat oleh para garong hutan gitu, sehingga tidak ada kesempatan atau peluang bagi masyarakat adat untuk mengelola secara sempurna terhadap hutannya. Lah sementara hubungan antara hutan dan masyarakat adat yang ada di tempatnya masing-masing ini hubungannya lebih dekat gitu. Dan saya melihat kedekatannya seperti sedekat ruh dan jasad gitu. Masyarakat adat dan hutan adat gitu kan, ini hubungannya seperti jasad dan ruh gitu. Nah, kemudian ada peraturan-peraturan pemerintah yang justru peraturan-peraturan ini terkesan untuk menghalang-halangi hubungan tersebut gitu. Sehingga tidak ada terkesan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk mengelola hutannya bagi masyarakat adat tersebut. Artinya saya memahami makna tersiratnya di sini. Kalau melihat peraturan-peraturan itu, seolah-olah ketika pemerintah butuh dengan pengelolaan hutan tersebut, kemudian semena-mena melakukan. Tapi sebaliknya ketika masyarakat adat, rakyat sebagai pemilik asli kedaulatan negara ini justru dihalang-halangi oleh banyak aturan-aturan yang begitu rumit gitu kan. Sehingga metik ranting yang kering aja di dalam hutan itu kena pidana dan mudah dikriminalisasi. Sampai kemudian pemukiman-pemukiman di wilayah tempat tersebut juga makin lama makin terusir gitu sih masyarakat ini dengan dalih misalnya hutan taman nasional misalnya kan gitu. Lah padahal di situ udah ada pembagian-pembagian ruangnya. Dan ketika ada masyarakat adat di situ, hutan adat yang ada di wilayah situ justru malah seolah-olah dibuat aturan-aturan yang begitu rumit gitu. Sehingga banyak aturan rumit untuk bertindak A, bertindak B, bertindak C untuk mengelola hutan adat tersebut. Misalnya, masa iya kita harus ngebuka lahan singkong saja misalnya di hutan yang nggak begitu lebar, misalnya paling hektaran atau 2 hektaran harus minta izin dulu, gitu kan? Harus diketahui dulu, harus diketahui jumlah batang singkong yang harus ditanam berapa batang, terus penghasilannya harus berapa. Jadi terkesan ini kalau menurut pemahaman saya aturannya sangat mengkooptasi masyarakat adat yang ada di wilayah hutan tersebut. Kayak contoh gini, saya mengambil contoh di wilayah kami. Di wilayah kami ada hutan mangrove. Itu tanah buruh tani, ya kan? Yang sebenarnya di situ juga ada paguyuban masyarakat buruh tani yang beratus-ratus tahun dia mengelola lahan tersebut, dikelola sebagai mata pencaharian mereka, yaitu tambak. Tapi anehnya gitu, kenapa hutan yang seluas 1880 hektar ini
tiba-tiba sudah dikuasai oleh oligarki dan sudah dibangun properti. Dan masyarakat adat, masyarakat setempat yang mengelola perhutani itu, tanah kehutanan itu hanya dikasih kerohiman per meter 5.000. Nah, sementara bukan itu juga persoalannya gitu. Ketika di situ hutan mangrove dibabat, kemudian tanah perhutani dikuasai oleh oligar gitu kan, justru dampaknya juga kepada persoalan-persoalan ruang hidup masyarakat setempat. Contohnya karena gara-gara tanah perhutani dijadikan properti gitu kan oleh oligar tersebut, oleh kelompok 9 naga ini, yang terjadi adalah banjir besar-besaran yang ada di wilayah setempat. Begitu juga misalnya hutan yang ada di selatan gitu. Kalau kemudian ada ekspansi kapital datang gitu kan, misalnya tiba-tiba ada ekspansi kapital datang ke wilayah tersebut gitu kan. Nah, pemerintah pasti hanya akan memandang keuntungan sesaat. Dia tidak akan pernah memikirkan bagaimana ekologinya, bagaimana kerusakan lingkungannya, kemudian dampak banjirnya nanti, dampak longsornya. Kadang-kadang itu yang dilihat itu bagaimana investor untung membuka lapangan kerja, itu kan sebenarnya pembohongan publik itu kalau menurut saya. Karena yang sudah terjadi, yang sudah faktanya justru merugikan masyarakat setempat. Jadi menurut hemat saya harus dikaji ulang kembali tentang masalah peraturan atau undang-undang perhutanan ini. Jangan ujuk-ujuk, jangan sepihak, karena bagaimanapun apapun keputusan undang-undang yang akan dilakukan atau akan diketok palunya oleh pemerintah, ini harus melalui partisipasi publik yang bermakna. Dan tidak boleh juga mengundang masyarakat-masyarakat yang memang udah dikondisikan, yang kemudian diberikan ongkos, diberikan amplop, seolah-olah dia mensepakati apa yang sudah dibuat undang-undangnya oleh para garong tersebut. Saya sih berpikirnya jangan sampai kita mengadut suatu undang-undang atau keputusan undang-undang yang kita anut di bangsa kita ini, justru yang membuat adalah garong gitu. Saya nggak suka itu. Karena bagaimanapun ini nggak boleh undang-undang yang menindas rakyatnya. Terkesan secara kulitnya memang benar misalnya kan. Ya kita sebenarnya jelas undang-undangnya harus merujuk kepada undang-undang pasal 33 Undang-Undang 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai garis miring ya. Sebenarnya harusnya dicoret yang kuasai ini. Yang dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu dulu dasarnya tuh. Jadi jika ada perbuatan baik pemerintah siapapun gitu kan, yang mengelola hutan kemudian menggali tanahnya, menambang hutan dan membabat misalnya pohon-pohon yang ada di hutan, ini tujuannya kepada pasal 33 Undang-Undang 1945 enggak? Kalau misalnya ini bertentangan dengan Undang-Undang 33 1945, ini harus disanksi secara hukum, secara tegas. Jangan kemudian kalau masyarakat ngambil ranting pohon sedikit aja buat ngeliwet nasi ditangkap puluhan tahun, malah justru pemerintah yang membuat undang-undang, mereka semena-mena membabat di hutan, bahkan tanpa HPH, bahkan menggali tanahnya, ditambang emasnya segala macam, nikelnya, batu baranya, justru enak-enakan seolah-olah ini legal gitu. Kemudian masyarakat hanya mendapatkan imbas dari perbuatan mereka, yaitu kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan bencana alam. Kami tidak suka ini gitu kan, dan kami tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan yang hanya sebatas baik di permukaan tapi fakta di lapangannya adalah merusak lingkungan dan menjajah rakyat-rakyat yang ada di wilayah tersebut. Ya contohnya saya yang sudah jadi korban. Masa iya tanah perhutanan yang harusnya dikelola masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat diberikan bulat-bulat kayak tahu bulat digoreng dadakan itu, diberikan begitu saja oleh oligarki, dan oligarki melenggang ongkang-ongkang, perutnya gendut, keluarganya sejahtera sementara kita kena banjirnya doang. Lalu kemudian pemerintah ini dibentuk untuk siapa gitu kan?
untuk oligarki atau untuk rakyat. Mending kalau pemerintah ini nggak minta pajak dari saya, mau udah saya dipajakin, udah saya ditindas, ini apaan? Negara apa ini modelnya gitu. Lah kalau misalnya ungkapan saya ini dianggap melawan negara karena penindasan-penindasan yang terjadi terhadap kami sebagai rakyat, saya sih lebih mending amin, ya saya melawan negara gitu kan. Karena memang perbuatan negara sudah jelas-jelas telanjang bulat menindas rakyatnya. Ini sudah terjadi di mana-mana. Bukan hanya terjadi di Banten, di Kalimantan, di Papua, di Bangka Belitung dengan tambang dengan tambang timahnya, membabat hutan mangrove, belum lagi di Cibaleung. Ini apaan? Mau apa negara ini? Bikin undang-undang terkesan baik di permukaan tapi buruk di kedalaman. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin takut banyak ngomong banyak salah. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin saya terbawa berapi-api karena memang kami sedang merasakan penderitaan itu sedang terjadi di pelupuk mata kami. Jadi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kasar, yang nggak enak di hati, mohon dimaaf. Terima kasih. Selamat sejahtera selalu buat saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin penting dari Kang Holid tadi dibacakan di pasal 67 ya terkait dengan rancangan Undang-Undang Perubahan Nomor 41 ini. Memang di pasal 67 itu terkesan wewenang Kementerian Kehutanan itu melampaui wewenangnya. Jadi dia melampaui Undang-Undang 45. Jadi kalau ada hutan mau dia diganti jadi hutan apa, mau dikeluarkan, mau ditambah, mau dikurangi. Itu bahaya, termasuk juga mempersulit keberadaan masyarakat adat ketika ingin berupaya mengakses hutan yang sudah ada sejak dahulu kala, karena mereka tinggal hidup berada dalam kawasan hutan. Memang pada kenyataannya hanya untuk mengakses bagaimana sumber daya hutan setempat yang sudah turun-temurun dijaga, tetapi mesti harus ada istilah diakui dulu, gitu. Dan syarat pengakuannya itu butuh melalui perda dan seterusnya. Persis kata-kata Kang Holid tadi, memang dia nggak tulus dan ikhlas, jadi cukup ribet membuat aturan sehingga mempersempit ruang. Nah, saya yakin kalau begini ceritanya, maka sudah bisa diduga ini memang di wilayah-wilayah di mana masyarakat adat berada, pasti potensi yang dikandung di dalamnya itu luar biasa besar, terutama terkait dengan mineral migasnya. Kemungkinannya seperti itu, mengapa kemudian masyarakat adat cukup sulit untuk diberikan akses dan ruang. Selesai kita dari Kang Holid. Sebelumnya ada yang mau ini bertanya? Atau kita lanjut dulu? Kalau ada yang mau tanya silakan, diberikan kesempatan. Kalau tidak ada, nanti kita langsung ke Kang Farid. Ini sudah ada pembicara yang pertama tadi ya, Abah Hajidul Hanim, wakil dari Kabupaten Lebak, kemudian Kang Holid dari Kabupaten Serang, pesisir, dan masuk ke tengah kita nanti. Setelah ini ada Kang Farid ya, dari Pandeglang. Jika tidak ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, berikutnya saya mohonkan kepada Kang Farid dan jangan lupa untuk menampilkan poin penting apa yang akan disampaikan dalam paparan Kang Farid dalam diskusi yang bertemakan petani, nelayan, dan masyarakat adat bicara tentang rencana perubahan Undang-Undang Kehutanan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Mukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya. Jadi saya sebagai pemantik yang ketiga sebenarnya sudah dibuat panas dengan dua pemantik yang pertama ya, Kang Holid dan Bahandul. Ini luar biasa dengan semangat yang murni untuk menjaga ekosistem dalam jangka yang panjang ya. Rekan-rekan semuanya, saya diminta untuk bicara terkait kalau konteks kewilayahannya adalah wilayah Pandeglang. Ini berkaitan dengan RUU yang sekarang sedang dibahas di DPR dan dari perspektif petani. Nah, menurut saya ini menjadi sangat penting karena ketika revisi kebijakan itu dilakukan, hakikatnya kan sedang membuka kotak Pandora. Sebuah kotak yang
pastinya ini juga ditunggu-tunggu, bukan oleh kita, tapi oleh semua komponen yang memiliki kepentingan. Jadi bisa jadi hasilnya adalah RUU ini tidak ada perubahan signifikan, artinya statis-statis saja, atau RUU ini kemudian hasilnya bisa memiliki keberpihakan kepada masyarakat dan ekosistem dalam secara berkelanjutan, atau bisa juga RUU ini nanti hasilnya adalah memberikan keleluasaan lebih besar lagi kepada oligarki. Jadi ini sebenarnya kan kita sedang berjudi, tanda kutip ya. Jadi membuka revisi ini kita sedang berjudi, maka penting bagi kita dari kelompok nelayan, kelompok petani, masyarakat untuk menyuarakan secara lebih masif lagi. Jadi forum-forum seperti ini harusnya memang dari awal-awal memang kita gencarkan karena prosesnya kan sedang berjalan di DPR. Nah, kalau dari Kabupaten Serang tadi sudah disampaikan, lalu kemudian dari Lebak, konteks masyarakat adat, Kang Holdi tadi dari perairan, izinkan saya dari perspektif petani di wilayah Kabupaten Pandeglang. Nanti apa kaitannya dengan RUU ini nanti akan kita coba sharing. Nah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, Kabupaten Pandeglang itu kalau bicara soal kehutanan sebenarnya hanya ada 4 kelompok ya. Satu, kalau secara status kawasan, ada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan ada sedikit tahura. Ini kalau berdasarkan kelompok itunya. Nah, tapi yang penting juga untuk disampaikan, yang menguasai kawasan hutan di wilayah Pandeglang yang penduduknya sekarang ini sudah 1,3 juta, 1,4 juta jiwa, itu yang klaster terbesarnya hanya 2. Yang dikuasai oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon, ya, yang baik di daratan maupun di perairannya. Yang kedua, itu yang dikuasai oleh perhutani. Sebagian besar yang menguasai lahan kawasan kehutanan di wilayah Pandeglang adalah perhutani. Termasuk kawasan ekosistem penting bagi 3 kabupaten kota. Pandeglang, Serang, Cilegon, itu Gunung Karang. Atau kalau kita bicara soal ekosistemnya, ini kawasan ekosistem Akarsari, yaitu Gunung Karang, Gunung Asepan, dan Gunung Polosari. Ini dikelola oleh perhutani. Nah, ini kan jadi pertanyaan bagi saya, ini pertanyaan menggelikan tuh. Nanti dijual sama perhutani itu. Secara perspektif, perhutani itu kan perhutanan sosial yang perspektifnya adalah ekonomi, dia jualan. Bagaimana kemudian diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan yang memiliki fungsi ekologi penting bagi 3 kabupaten. Nah ini ya, jadi kalau yang menguasai hanya 2 yang besar ya, perhutani dan Balai Taman Nasional. Itu dari sisi alas hak yang dimiliki oleh secara kelembagaan. Nah, saya juga ingin menyampaikan beberapa insight terkait dengan wilayah Kabupaten Pandeglang ini, di mana kemiskinannya itu masih di angka 8% lebih. Dan ini adalah tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Provinsi Banten. Jadi ini inline sebenarnya antara pengelolaan kawasan hutan yang hanya dikuasai oleh 1-2 kelompok saja dengan kondisi masyarakat yang belum menunjukkan perubahan signifikan terutama dari sisi ekonomi, dan nanti pastinya akan berkaitan dengan juga dengan persoalan ekologinya. Nah, berikutnya apa relevansinya kondisi kawasan kehutanan dengan kelompok petani di Kabupaten Pandeglang? Jadi sebagian besar masyarakat di Pandeglang ini adalah secara profesi adalah masyarakat agraris, petani. Sebagian besar. Dengan kondisi
tingkat kemiskinan yang cukup tinggi untuk wilayah Provinsi Banten. Artinya sebenarnya kelompok yang memiliki yang menyandang kemiskinan itu sendiri, saya pastikan itu sebagian besar adalah dari kelompok petani dan sebagian dari nelayan. Nah, lalu apa yang menyebabkan kemudian perjuangan petani ini semakin sulit? Nah, kalau kita melihat kejadian beberapa waktu terakhir lah, setidaknya 5 tahun terakhir, ada cukup perubahan yang signifikan, yang ini sangat berpengaruh terhadap petani di Kabupaten Pandeglang. Pertama, ini dari aspek hidrologi. Ya. Apa yang terjadi? Satu, kalau ngelihat sungai-sungai yang ada yang mengalir di wilayah Pandeglang, itu sebagian besar itu kan dari Gunung Polosari dan Gunung Asepan. Ini mengalami fluktuasi kuantiti air sungai. Jadi ketika kemarau panjang itu susutnya luar biasa. Dan ketika musim hujan itu sekali banjir beneran. Dan lagi mateng Jumang. Ya, intens. Ampura lagi mateng Jum. Nah, kalau teman-teman mungkin sering kalau berkaitan dengan kebencanaan, terutama banjir, itu satu wilayah di Kecamatan Patia itu hampir setiap tahun. Kapan? Bukan cuma satu kali, bisa lebih dari 1 kali banjir. Dan itu berdampak signifikan terhadap area pertanian masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang. Terus? Yang kedua, itu berkaitan dengan iklim. Maria B. Ya, dia kontra yang saya kira ini ada kontribusi juga terkait dengan kawasan pengelolaan kawasan hutan ya. Ini juga mengalami situasi yang cukup memberatkan bagi petani. Bagaimana kemudian paparan panas yang sangat kuat sekali, lalu kemudian tiba-tiba hujan, seperti itu. Walaupun ini ada kontribusi luas dari wilayah-wilayah yang lain, tapi iklim di wilayah Pandeglang ini juga pastinya ada kontribusi signifikan. Nah, hal-hal seperti ini juga berdampak pada perkembangan hama tanaman yang semakin variatif dan semakin masif ya. Ekosistem kawasan hutan di mana dia salah satu wilayah yang penting untuk menjaga agar si hama itu tidak turun ke ladang, itu sudah semakin banyak yang rusak. Tiga hal ini yang menjadi problem tingkat petani. Nanti akan berkaitan sekali ini dengan bagaimana pengelolaan kawasan hutan. Lalu bagaimana sebenarnya pengelolaan kawasan hutan yang terjadi? Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa komponen terbesar dari pengelola kawasan hutan di Kabupaten Pandeglang itu hanya 2, Gempil 1 Tahura ya, yang Banten, yang ada di kaki Gunung Asepan, dekat Carita. Di Taman Nasional dan Perhutani. Jadi Perhutani bukan hanya menguasai status kawasannya hutan produksi, tapi juga ada kawasan-kawasan lindung juga, itu adalah alatnya Perhutani. Nah, soal kebijakan perhutanan ini, kalau kita mau melihat lagi, ada 4 problem. Pertama, ini konflik agraria. Ya, ini terjadi konflik ini di wilayah Pandeglang. Dan ini juga berkaitan lalu kemudian di sekitar kawasan Akarsari wal manawiyatu mina isnani wa huruf atas al manawiyatu kalimat isim dia aplikasi jadi
terutama Utara di wilayah Kepala selatan. atau Panada Kadandi, Cimalu, Lima Baik. huruf yang paling sutunya hadir Nah, yang lagi kedua, karena problem dari kebijakan kehutanan ini di lapangan ini berkaitan dengan ya, ya, soal pengabaian hak masyarakat adat, walaupun kalau di Tentu Pandeglang saya bangun sama ya itu ada selesai ada serangan dua. Bahwa yang masuk lima kabar, tentang aku kalimat yang modern maju. ada itu kalau Dibandingkan tenggerokan, belakangnya jam saya. Tentang ayat itu kalimat yang cinta raya, perangkat kini lagi media pada media. Kalimat yang tenggerokan, belakangnya dan bayu. Kalian itu jadi selesai serah kalimat yang sebenarnya dua kali. Modifikasi kata hadir maju, tadi hadir maju. Suaranya ada dua sih. Suaranya ada dua. itu soal kelakuan ya, kelakuan di lapangan. Bagaimana kemudian lahan-lahan kehutanan itu yang bersih dan kehutani. Itu juga ada yang namanya sharing, tapi tidak melakukan kontrol terhadap fungsi-fungsi yang lainnya yang dilakukan oleh tanda kutip oknum ya di lapangan. Nah, alih fungsi yang tidak terkontrol ini di kawasan yang harus dikelola dengan baik, itu kemudian yang menyebabkan semakin masifnya deforestasi yang ada di kawasan hutan di wilayah Pandeglang. Nah, yang terakhir, problemnya adalah soal partisipasi aktif masyarakat, baik di dalam pelaksanaan kebijakan undang-undang maupun yang saat ini sedang berjalan, yaitu rencana perubahan undang-undang kehutanan. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Khalid. Ini partisipasi aktif dari masyarakat, setidaknya masyarakat yang memiliki keterkaitan dan kedekatan dengan kawasan hutan, seolah-olah ini diabaikan. Pandeglang ini yang beririsan dengan kawasan hutan, kalau Ujung Kulon itu setidaknya ada 15 desa, terutama itu lingkar Gunung Honje. Untuk wilayah yang Tahura itu yang di Carita itu kurang lebih ada 4 desa yang beririsan dan atau berdekatan dengan kawasan Tahura. Ada juga untuk yang beririsan dengan kawasan-kawasan hutan produksi saya tidak ada belum ada datanya karena ini menyebar ya di wilayah selatan dan cukup banyak. Nah, bagaimana mereka ini tersentuh dengan rencana-rencana perubahan itu, sedangkan informasi pun itu tidak sampai. Jadi kami sangat berharap 4 komponen ini yang menjadi kan? Ini betul sesuai kan? Soal konflik. Tadi juga sudah disampaikan soal konflik ya, bagaimana masyarakat ngambil ranting pun menjadi masalah dan itu biasanya di area-area yang dikelola oleh perhutani itu. Dan termasuk yang Taman Nasional, beberapa kasus di Ujung Kulon juga terjadi. Soal partisipasi aktif. Nah, Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya, jadi yang sedang dibahas ini akan menjadi sudah coba yang bisa positif dan juga bisa negatif. Maka kita sangat berharap yang namanya perluasan bagaimana menyampaikan suara-suara dari masyarakat untuk kepentingan kehidupan masyarakat dalam jangka yang panjang dengan membangun ekosistem ini lebih masif lagi. Karena kalau tidak, tentu saja kepentingan korporasi akan masuk dan perubahan undang-undang kehutanan. Nah, poin-poin itu saya kira yang penting untuk kami sampaikan berkaitan dengan si dekat itu urusan jangan terutama bagi masyarakat yang berkaitan dengan wilayah kehutanan. Kita semuanya walaupun tidak di wilayah desa yang berbatas. Maksudna pengasinan dari Aida Marpapan yang calon pansos. Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana perjuangan? Maksudnya kira aku kudu ngisi deui ka Marpapan teu sarua eta. Teu sarua. Rancangan RUU kehutanan. Bikin bae nya eta nya. Terus kita pantau
karena ini sudah berjalan Lain dan lamun paling gak ya nunggu kudu penting untuk intensitas atuh pan yang sibuknya kudu dijawab apa nih itu ini kan yang kontradiktif dengan iya sih. untuk melenggang leluasa di dalam proses-proses. Demikian Pak Mudi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini agak kurang jelas karena trouble suara ya. Ada peserta yang masih buka speakernya. Jadi suaranya tumburan. Tumburan nih ada punya Kang Holid sama Abah Haji nih. Tumburan. Oke, jadi poin penting disampaikan oleh Kang Farid tadi bahwa sebetulnya proses seperti ini perlu banyak dilakukan di semua tempat karena kepentingan perundang-undangan itu menyangkut banyak orang. Jadi dari banyak orang juga belum banyak yang tahu ya. Belum banyak yang tahu tentang rencana perubahan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41. Ya. Nah, sebetulnya setelah dia ada pembicara, ada narasumber, berikutnya adalah diminta untuk menanggapi. Tetapi karena Pak Jai ini baru hadir, tadi baru mati lampu. Nah, apakah Pak Jai bersedia untuk langsung menanggapi atau nunggu dulu? Oke, nanti dulu ya, karena Pak Jai baru gabung. Silakan Bapak-Bapak yang lain dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah yang sudah bergabung, jika ingin memberikan asupan atau pertanyaan, kami persilahkan. Ke siapa saja? Dipersilakan. Oke, ini ada jurnalis juga ini, ada jurnalis Pak Hasan. Silakan yang mau memberikan komentar. Bang, makasih Bang. Ada yang mau bertanya enggak? Halo, Bapak, apakah masih ngopi? Itu tadi ada peserta yang mau ngomong itu. Siapa yang mau ini? Yang mau bertanya silakan atau memberikan tanggapan. Pak Jai, oke baik Pak Jai silakan menanggapi dulu. Pak Jai, silakan Pak Jai. Mohon maaf Bang, baru menyimak. Saya dengar dulu soalnya tadi di sini lagi jaringan, lagi mati lampu Bang. Ya, baru on. Iya, narasumber sudah bicara semua nih tiga-tiganya. Ada Pak Haji, ada Kang Khalid. Oh, Assalamualaikum santri. Ada Kang Farid gitu ya. Baik, belum ada yang ada komentar. Silakan kalau ada yang mau menambahkan dari para narasumber, mungkin ada yang kelupaan untuk disampaikan. Bisa dari Kang Khalid, bisa dari Abah Haji, atau bisa dari Kang Farid. Jika mungkin tadi ada yang luput ya untuk disampaikan, kami persilahkan. Pak T masih menyimak Pak T? Pak T atau pemuslim? Ya, oke, silakan. Ada komentar dari Jawa Timur? Masih belum Bang, mendengar aja. Oke, tapi ada ini enggak, misalnya keluh kesah terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang Kehutanan itu yang pengen diharapkan oleh masyarakat seperti apa bentuknya? Yang dari Jawa Timur. Kalaupun harus dirubah, bentuknya seperti apa yang diharapkan? Ini yang Ustadz dikit. Silakan Pak T. Dari Jawa Timur berharap apa terkait dengan rencana adanya perubahan Undang-Undang Kehutanan? Mau lebih bagus, lebih buruk? Kalau lebih bagus seperti apa? Ada lebih bagus Bang, karena kalau saya lihat memang kita ini masih perlu adanya revisi ya terkait pengelolaan. Ya. Seperti itu mungkin Bang. Lagi Pak T.
Oke, Pak Teh. Halo. Oke, silakan. Kalau sudah tidak ada lagi, Kang Holid, ada yang mau menyampaikan? Ya paling Yang sekilas penting. saja sih ya. Ya, sekilas saja sih. Artinya terkait Kang Dedi tah yang dari Pandeglang. Iya, artinya Kang Farid dari Pandeglang. Iya, itulah dilemanya, maksudnya persoalan lah kalau menurut saya persoalan. Jadi Puruh Tani ini jadi terkesan seperti malah jadi kaki tangan gitu kan. Yang harusnya lahan ini dikelola oleh masyarakat yang sesungguhnya malah ini diklaim Puruh Tani, dan kemudian kalau di tangan Puruh Tani, pengelolaannya di Puruh Tani gitu kan, ini paling mudah diambil oleh oligarki. Karena mau nggak mau ya harus dikasihkan, ini udah fakta. Ada yang 1.800 hektar itu dengan mudahnya Aguan mengelola atau mengambil alih lahan Puruh Tani 1.800 hektar. Kalau nggak didesak kemarin itu kemudian Satgas PKH dari Kementerian Ketahanan itu kan mengambil alih kembali gitu. Nah itu kan karena kelalaian atau kelengahan atau mungkin sengaja, kok tiba-tiba dari Puruh Tani jadi kekuasaannya Aguan gitu. Jadi kekuasaannya oligar gitu. Nah ini yang kadang sangat miris gitu melihat kondisi saat ini. Itu ya artinya harus memang benar-benar ekstra kita mengawasi undang-undang terkait masalah kehutanan ini. Gitu, Kang. Ya paling itu aja sih lah ininya. Kalau misalnya ya harus dibutuhkan partisipasi publik yang bermakna, ya kita adu argumentasi aja kemudian di gedung dewan gitu, biar jangan sepihak peraturan undang-undangannya gitu. Jadi jangan membuat undang-undang yang sifatnya sepihak gitu, Kang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kang Holid ya. Jadi ya sebetulnya betul juga ya. Baik, jadi kan ada kecemasan kalau dari Kang Holid dari pertama. Jangan sampai karena pembuat regulasinya ini digarong, jadi isinya pun nggak bermakna. Bahkan berencana menggarong sumber daya hutan dengan menyingkirkan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Nah, yang terakhir itu sebetulnya ingin menggagas bahwa kalau memang rencana yang telah disiapkan oleh DPR itu lebih bagus gitu ya, lebih baik kita adu argumen dulu, berdebat dulu gitu ya, sebelum mengambil keputusan terkait apa yang akan disajikan dalam kandungan isi Undang-Undang Perubahan Nomor 41. Nah, silakan yang lain. Ada Kang Hasan, ada Pak Jai, ada Pak Muslim. Siapa lagi? Dipersilakan. Langsung nongol aja, nggak usah raise hand lagi, langsung nongol aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Abah Haji masih ada? Ya, ada. Abah Haji silakan, Pak Haji kalau mau nyampein pesan. Kalau ada yang kelupaan, sampaikan. Oke, siap. Silakan Abah Haji. Takut ada yang lupa tadi kan. Nah, nambah lagi. Sesuai dengan regulasi yang ada, sebetulnya udah cukup. Kenapa? Tinggal itu aja, antara lain bagaimana caranya hutan anan adat itu kan komunal. Di pasal 13 itu kalau udah keluar SK hutan adat dari KLHK, seharusnya bupati itu komunikasi dengan BPH itu disertifikatkan. Kenapa kami harus komunal?
kalau di adat itu tidak bisa dijual belikan itu tanah Yang supaya muka dulu, utuh Ustaz. seutuhnya sesuai dengan amanat para leluhur menjaga ekosistem dan hayatinya. Nah, makanya sekali lagi ke para inohong ada napi ke pejabat tinggi di negara terutama pesan ke presiden biarpun itu undang-undang 41 mau direvisi mau disahkan tolong Pak Presiden harus hadir. Kalau tidak berpihak ke masyarakat itu undang-undang jangan disetujui, jangan ditandatangani oleh presiden supaya presiden itu jangan banyak sampai diomongan, jangan mau diomongkan, jangan ada diomongan seperti itu supaya diomongkannya bagus gitu. Pesan ke Presiden Prabowo dari Abah Masak itu baik, terpanjang lebar. Terima kasih. Oke, mantul, Pak Haji. Siap. Pesannya jelas tadi ya. Pesannya jelas, terakhir Presiden kalaupun terpaksa disahkan, jangan ditantanganin. Gitu ya, dan supaya jangan mendapat cibiran. Jadi diomong-omongin jelek gitu ya. Walaupun harus diomongkan mendapatkan omongan yang baik. Silakan Pak Jai. Pak Jai, Pak Hasan Sinambela. Tabungan di mana gitu. Silakan Pak Jai. Karena Oke Pak Jai. Wah, Pak Jainya hilang Pak Jai. Iya. Pak Musli. Pak Musli silakan. Atau Pak Jai. Nah, itu Pak Jai sudah. Silakan Pak Jai. Iya. Terima kasih Bang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan keterlambatan ya soal tadi kendala teknis di sini lagi mati lampu. Karena tidak begitu banyak menyimak, cuman hanya berargumen secara pribadi saja Bang. Kalau memang itu undang-undang yang akan dirubah, menurut saya kalau memang itu ya menguntungkan bagi masyarakat atau pesanggem yang ada di tingkat tapak, oke kita setuju. Tapi kalau memang itu hanya undang-undang dibikin untuk ya mengkerdilkan masa pensanggem atau hanya untuk keuntungan untuk pihak tertentu, kita tidak setuju, Bang. Ya, kata Pak Kesepuhan itu memang yang sekarang juga sudah mantap sebenarnya, Mas. Tinggal pengelolaan yang sesuai di lapangan dan dukungan berbagai pihak seperti itu. Itu mungkin, Bang, tanggapannya. Oke, pesanggem tolong ceritain apa pesanggem itu? Tadi Ya, Bang. menyebut pesanggem. Pesanggem itu apa? Kan banyak nggak ngerti pesanggem. Pengelola maksudnya. Masyarakat Oh, ya. Pengelola pengelola. di tingkat tapak ya. Oke. Oke, paham. Baik. Terima kasih ke Pak Jai. Silakan yang lain. Pak Jani. Pak Jeni. Pak Aceh. Pak Aceh mau bicara, Pak Aceh? Aku belum ada, tapi yang paling penting adalah diharapkan dari rekan-rekan yang tadi langsung bersentuhan dengan apa ya berkehidupan begitu di areal kawasan hutan secara langsung, maka sebetulnya sangat penting untuk bisa memahami bagaimana dinamika revisi keempat undang-undang kehutanan saat ini. Karena seperti disampaikan oleh tadi para pemantik, sebetulnya banyak di dalam perubahan yang direncanakan ini akan diketuk, ditarget oleh DPR itu di akhir masa sidang tahun ini maksimal begitu. Masih banyak beberapa hal yang dilihat tidak cukup bisa memenuhi eh, apa harapan dari konteks pengolahan hutan itu. Yang intinya di mana yang
kita bayangkan secara bersama-sama dalam konteks pengolahan hutan itu dia harus menjawab di dua hal paling inti, yaitu bagaimana konteks hutan lestari dan rakyatnya sejahtera. Nah, dalam kerangka undang-undang itulah harus bisa menuju ke sana. Terlepas infrastrukturnya akan membutuhkan hak atau misalnya dari perhutanan sosial yang hari ini kita lihat secara praktek masih lemah, yaitu pada level administrasinya misalkan atau di aspek legalnya misalnya perhutanan sosial ini masih berbasis akses, harusnya dia sudah bisa naik ke basis hak. Hak seperti yang kita bayangkan pasti adalah hak yang berbasis kepada property right, bukan pada konteks private right. Nah, itu karena banyak juga paradigma yang bermasalah dalam melihat konteks hak ini. Membayangkan hak itu langsung dalam pendekatan private. Padahal dalam praktek di level masyarakat banyak melakukan adalah property right. Jadi, atau yang disebut tadi oleh Pak Khalid atau Pak Dulhani tadi, Pak Haji Dulhani bilang hak komunal tadi adalah salah satu bentuknya. Selain hak juga menjadi penting, sebetulnya tadi dari pembicaraan yang ada itu juga bagaimana mendistribusikan powernya atau kewenangan. Karena terkadang baik hutan adat ataupun PS-PSan atau yang lain, terkadang dengan mudah haknya dicabut karena tidak ada wewenang yang kuat. Apa sederhana ketika misalnya kita sudah menanam pohon dengan cukup baik dan sebagainya, kemudian merawat area itu dengan cukup baik, tiba-tiba datang kebijakan dengan PSN, semua langsung lewat. Nah, itu mungkin yang itu Pak Mukri selaku moderator yang menjadi juga penting untuk sama-sama kita lihat di luar hari ini memang dalam catatan AP2C nasional partisipasi terhadap proses teknis penyusunan pembahasan RUU Kehutanan itu masih sangat lemah di luar substansi dan teknis dalam kerangka isi dalam konteks revisi Undang-Undang Kehutanan itu sendiri. Itu mungkin respon sedikit para moderator, saya kembalikan. Terima kasih Pak Rojani, luar biasa videonya. Saya kira ini dia tuh online. Astaga, rupanya video yang direkam. Ternyata pinter juga deh. Oke. Baik, yang lain saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada lagi nanti kita akan coba bacakan ya apa yang kemudian. Nambah lagi sedikit. Silakan. Belum disampaikan. Pokoknya tiap mah gini aja, ya. Terutama ke Presiden Prabowo. Kalau seandainya ini Undang-Undang Part 1 mau direvisi atau mau disahkan, yang direvisinya pasal berapa, kalau tidak berpihak ke masyarakat, ya, masyarakat adat, masyarakat umum, masyarakat tani, nelayan itu. Kalau tidak mampu untuk membuktikan untuk kesejahteraan masyarakat, udah mending pemerintah Indonesia bubar aja ganti ke kerajaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, langsung keras ini ya, ganti sistem. Ganti sistem. Oke, yang lain. Pak Mukri. Betul, ya silakan, Pak Mus. Ya, terima kasih. Maaf tadi ada kegiatan barengan. Di nasional mana gitu ya? Bukan ke DPR. Ya, bagi saya karena undang-undang ini bisa menyangkut hak, kewajiban, dan sanksi, larangan dan sebagainya. Maka sayangnya terutama di Jawa, kita mewakili Jawa ini, hutan di Jawa ini yang dikelola perhutani serahkan saja semuanya pada masyarakat. Ya. Yakinlah bahwa dikelola masyarakat jauh lebih baik daripada dikelola perusahaan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentang sanksi-sanksi yang memberatkan bagi masyarakat, nah itu harus dikoreksi. Walaupun mungkin ada beberapa pasal yang telah dikoreksi oleh peraturan perundang-undangan di mana masyarakat sekitar hutan tidak lagi disanksi pidana, tetapi itu harus dikuatkan lagi, jangan sampai itu kemudian sanksi itu memperberat seperti
kejadian tahun sebelumnya ya, di mana masyarakat bawa ranting atau sekedar rebung itu masuk penjara. Yang lain bahwa selama ini masyarakat itu seperti jalma moro, jalma mati, jalma dihukum begitu bahasa Jawanya. Artinya siapa masyarakat yang ke hutan yang tidak punya hak dalam pengertian perizinan berusaha atau perizinan PS, persetujuan dan sebagainya, banyak hanya berhadapan dengan larangan. Terutama di area konservasi dan perlindungan ya, itu masih sangat ketat gitu. Masyarakat tidak bisa berkontribusi. Ya seharusnya lebih bisa terbuka, di mana kontribusi masyarakat juga harus dibuka di situ. Jadi tidak hanya larangan saja yang muncul. Jadi kalau kita lihat di perundang-undangan, terutama daerah konservasi, itu yang ada larangan saja, partisipasi masyarakat sama sekali tidak dibuka. Ini yang seharusnya mulai harus ada pasal-pasal yang memberi ruang kepada masyarakat juga berkontribusi atau juga pemanfaatan, termasuk di kawasan perlindungan ya, konservasi seperti di daerah kami Arjuna Welirang dan sekitarnya itu masuk ke Tahura itu umpamanya ya, yang ada hanya larangan saja, tidak ada pasal lain kecuali larangan. Ini timpang kalau menurut saya, ini harus ada koreksi, ada peran masyarakat dalam proses pengelolaan hutan, tidak peduli itu hutan lindung, hutan produksi ataupun hutan konservasi. Keterlibatan masyarakat harus nyata dan diberi perlindungan di situ ya. Tidak hanya larangan maksud saya, ya. Tidak hanya sanksi, tidak hanya hukum atau sanksi fisik. Yang selanjutnya ini menyangkut kita ini termasuk pelaku KPS, PS ini. Harus dipertegas bahwa perizinan PS itu sudah sekaligus menjadi sapu jagat perizinan. Jadi tidak ada lagi izin-izin lain. Karena kenyataannya kita ini masih akan terbentur dengan peraturan yang lain yang di situ menuntut perizinan lain. Perizinan operasional lah, perizinan dan lain sebagainya lah. Kalau itu tetap diadakan karena sebagai tertib administrasi negara dan bentuk dari hak dan kewajiban, ya tolong dipermudah perizinannya gitu. Dalam pengertian KPS ini contoh ya, kalau kelompok tani hutan ya, selama ini persetujuan perhutanan sosial mengelola air gitu. Maka di situ tidak mungkin kita dapat OSS air karena kita kelompok bukan kelompok bisnis. Nah, akhirnya harus juga mendirikan PT, koperasi, CV dan sebagainya untuk memperoleh perizinan operasional. Nah, harapan kami ini diakomodir bahwa kalau sudah KTH atau KPS ini memperoleh perizinan, juga diberi ruang di OSS itu bisa memperoleh perizinan operasional. Sehingga connect antara perizinan atau persetujuan pengelolaan kawasan dengan perizinan operasional kegiatan usahanya. Kalau tidak, kita kena delik hukum, di mana pemanfaatan hutannya boleh, tapi izin operasionalnya tidak bisa, maka kita akan kena delik hukum. Saya itu dipanggil Polda, gara-gara kegiatan di PS, padahal saya sudah punya PS. Ya, itu salah satu contoh bahwa ada harus yang diberi ruang kepada perizinan ini secara detail juga, sehingga ini melindungi kita dari aspek hukum yang lain, tidak aspek hukum kehutanan ya, pelanggaran atas kehutanan, tetapi perizinan yang lain. Kalau tidak kita akan tetap kena. Contoh sumber daya air atau kegiatan lain. Kalau sumber daya air contohnya kita dipasang pasal peraturan perundang-undangan nomor 9 tahun 17 nomor 19, pasalnya miliaran, dendanya miliaran atau pasang badannya hukumannya dalam-dalam gitu ya. Artinya 5 tahun ke atas, repot gitu kan. Sudah punya perizinan pemanfaatan hutan, tapi di sisi lain harus dituntut ini, tapi kita tidak bisa memperoleh perizinan itu.
akhirnya kena delik juga. Hal seperti ini harus disinkronkan menurut saya dalam peraturan perundang-undangan sehingga kita bisa aman dalam melaksanakan kegiatan di hutan. Kalau toh kemudian KTH itu karena bukan badan usaha tidak boleh atau tidak bisa memperoleh perizinan NIB, memperoleh KBLI, memperoleh izin operasional karena bukan badan usaha, ya tolong di undang-undang disebutkan KTH berkewajiban dalam melaksanakan kegiatan membentuk badan usaha untuk memperoleh perizinan. Bentuknya bisa koperasi atau apa. Nah, itu harus tegas sehingga kita ini di tingkat tapak tidak terjerat oleh undang-undang yang masih belum komplit. Seakan-akan kita ini sudah memperoleh undang-undang atau pemanfaatan sapu jagat, tetapi kenyataannya di sisi lain ada undang-undang lain yang bisa menjerat ketika kita berusaha di bidang kehutanan. Itu saja, terima kasih Pak Mukri. Dari saya mohon maaf tadi ada kegiatan. Terima kasih kembali Pak Mus. Selamat siang, salam buat kawan-kawan di Majapahit, di Kesepuhan Majapahit sana ya. Ya. Oke, lanjut berikutnya masih ada yang lain? Silakan. Saya izin menambahkan, Mang. Oh, silakan dari Bandung. Silakan. Perkenalkan nama biar kedengar dari Bandung. APPSI Jabar dulu. Oke, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Rahayu. Nah. Oke, kalau kami melihat apa yang tadi disampaikan oleh kawan kita dari Banten dan Jatim, pada prinsipnya sama keluhannya, bahwa negara ini seolah-olah setengah-setengah dalam memberikan hak kepada rakyat. Itu yang pertama. Padahal di Undang-Undang Pokok Reforma Agraria itu sudah jelas di pasal 2 bahwa rakyat itu memang seharusnya tidak boleh mereka itu merasa tidak aman apalagi diintimidasi oleh pemerintah dalam hal ini. Jadi sebetulnya ketika masyarakat dia melakukan kegiatan baik itu di kawasan hutan atau di kawasan yang dianggap tanda kutip itu adalah milik pemerintah, seharusnya si masyarakat ini dilindungi oleh negara dalam hal ini ya pemerintah. Karena pemerintah juga tanahnya itu hasil dari bukan hasil pemerintah itu sendiri. Itu adalah tanah ghanimah yang diberikan oleh Belanda untuk rakyat, yang mana seharusnya tanah ghanimah ini, kenapa kami sebut ghanimah, ya itu kan tanah rampasan hasil perang, yang mana seharusnya tanah ini ya diperuntukannya untuk rakyat, mau lepasnya itu di tanah kehutanan ataupun di luar kehutanan. Tapi yang kita lihat selama ini, pemerintah ini seakan-akan mereka berbicara adil dan hadir untuk rakyat, padahal pada kenyataannya mereka tidak seperti itu. Ketika ada kepentingan yang lebih tinggi, yang mana kita ketahui di kawan kita di Bung Holil di Banten waktu tentang reklamasi itu pemerintah nggak bisa apa-apa. Tidak bisa dia melindungi masyarakatnya, termasuk lahan tersebut. Ya, dengan alibi dan yang lain-lainnya mereka mencoba menenangkan situasi, padahal ujung-ujungnya mereka sendiri berkompromi di belakang layar yang sudah diketahui oleh masyarakat atau rakyat. Nah, ini kejadian juga di kita di Jawa Barat, yang mana posisinya hampir sama persis. Masyarakat ini hanya diberikan
kegiatan tanpa diberikan hak secara utuh oleh Kementerian Kehutanan. Padahal di sebagian kita Jawa Barat sudah ada yang memiliki surat perhutanan sosial atau persetujuan. Tapi pada kenyataannya di surat persetujuan ini atau di wilayah kelola izin persetujuan ini masih ada yang namanya intervensi ataupun ancaman-ancaman yang mana bisa tidak menganggap adanya surat persetujuan ini. Masih adanya perhutani, masih sekarang juga ada TNI masuk mau bikin apa kantor atau apalah semacamnya gitu. Jadi memang ini kita melihat bahwa penting sekali solidaritas antar rakyat yang ada khususnya di Pulau Jawa atau secara umumnya di nasional ini untuk mengawal bersama-sama terkait RUU Kehutanan ini, termasuk keberlangsungan perhutanan sosial ke depan. Karena sampai saat ini pun di Kementerian Kehutanan ini seakan mati suri, tidak jelas arahnya seperti apa dan bagaimana terkait dengan program perhutanan sosial dan atau lebih besarnya terkait dengan pengamanan terhadap hak kelola rakyat. Jadi saya sepakat tadi kalau misalnya negara tidak mampu, sudah tidak bisa, dan negara sudah menjadi kaki tangannya kapitalis, ya rakyat harus bersama-sama untuk bersatu mengambil hak sesuai dengan amanat-amanat para pahlawan dan undang-undang di negara kita. Atau tadi ekstrimnya kata Pak Haji dari Banten, ya sudah kalau nggak mampu ya kita jadi kerajaan aja. Jadi kerajaan kayak dulu ya, diperbaiki. Cuman pertanyaannya Pak Haji, siapa yang kita percaya saat ini? Hampir semua elit-elit yang ada di negara kita itu sudah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan kapital, kepentingan-kepentingan pengusaha. Rakyat hanya dijadikan objek saja, gitu. Jadi saya berharap konsolidasi, solidaritas antar kita, para petani, rakyat, baik di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah, ini harus mulai terkonsolidasi dengan baik untuk mengawal RUU Kehutanan ini bersama-sama. Mungkin itu dari saya, Bang Mukri dan kawan-kawan. Tetap semangat saja untuk para pejuang, sehat selalu. Kita yakin bahwa alam bersama kita dan para karuhun dan Tuhan juga meridhoi pergerakan kita. Karena kita tidak sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke, terima kasih Kang Kocoy atas masukannya dan beberapa tadi juga telah cuplik kembali apa yang telah diutarakan oleh para sebelumnya. Di antaranya adalah ucapan atau perkataan pamungkas dari Abah Judul Hani, jika negara sudah tidak mampu mengelola maka bubarkan saja, kita ganti dengan skema negara menjadi sebuah kerajaan. Kira-kira begitu ekstrimnya ya, kalau sudah tidak mampu ngurus hutan. Tapi memang kalau misalnya diingatkan kembali tadi oleh Kang Kocoy dari Bandung, memang situasinya ya, kalau saya melihat ini, untuk urusan rencana perubahan kehutanan, undang-undang kehutanan ini menjadi gawat ke depannya. Dan yakin tidak mampu ngurusnya. Apa indikatornya? Kembali diingatkan oleh Kang Kocoy tadi, saat reklamasi rencananya yang dimulai dengan membangun pagar laut
di Banten itu pun sampai semua kekuatan negara turun gitu loh, hanya untuk ngurus bambu pagar laut di Tangerang. Dari menteri, DPR, polisi, tentara semua dikerahkan. Itu baru urusan pagar. Dan sampai hari ini tidak ada kemudian aktor penting siapa yang memasang, yang memodali itu dipidanakan. Tetapi berbeda ketika cerita hari ini. Orang nambang emas di tanahnya sendiri, bersertifikat, dipidana. Bahkan orang mengubah sawahnya satu kotak menjadi tambak, bersertifikat, hak milik, juga dipidana. Artinya sudah sangat serius situasi bernegara berbangsa kita hari ini. Nah, jangan-jangan ini adalah potret buruk dan juga menjadi ancaman serius bagaimana kemudian undang-undang kehutanan ke depan ini akan diperbarui menurut versi pemerintah. Nah, sebelum kita nanti baca kesimpulan, saya masih memberikan kesempatan kepada yang lain jika ada yang masih mau berbicara, dan juga termasuk kepada paling pemuncaknya nanti kepada narasumber untuk memberikan bahasa Arabnya adalah closing statement gitu ya. Silakan kepada para peserta yang mau menyampaikan sesuatu, pesan atau apapun ya, sebelum kita akan akhiri. Ada? Baik, kalau tidak ada dari narasumber, Kang Farid, closing statement-nya. Tidak ada juga. Pak Yusanto. Halo Bang, bisa masuk Bang? Oh ya, silakan Kang Olid. Silakan. Ya, jadi kalau menurut saya Bang, sepertinya saya cenderung skeptis dengan undang-undang apapun yang dibentuk saat ini. Karena bagaimanapun saya melihat undang-undang yang terjadi atau yang akan dibuat, bahkan yang sudah, bahkan yang mau dibuat itu cenderung ini pesanan oligar Bang. Karena saya melihat jadi orang-orang yang konon katanya adalah kepanjangan lidah rakyat atau para pengelola negara ini, cenderung dia ini agen kapital, agen oligar. Karena proses sistem yang kita anut, kayak macam sistem politik yang kita anut, satu cenderung tidak mengindahkan etika politik, dan kedua cenderung dia mencari modal dari kaum oligar gitu. Sehingga ketika mereka jadi dewan, ketika mereka jadi presiden, ketika mereka jadi gubernur, bupati, ini adalah kepanjangan tangan oligar. Dan pasti pesanan semua undang-undang yang dibuat. Justru saya ketika saya skeptis, saya lebih cenderung keinginan atau mengajak untuk kembalikan ke Undang-Undang 45 asli. Itu. Karena undang-undang yang kita anut saat ini kecenderungannya lebih berpihak kepada pemodal, enggak ke rakyat. Itu. Ya tadi itu kata kawan kita Kang Mukri, artinya melihat contoh dari kasus reklamasi pagar laut, udah jelas-jelas otaknya, tahu siapa otaknya, siapa pelakunya, siapa sebagai dalang dibalik mencuri kedaulatan bangsa kita ini. Justru yang ditangkap ada klasterinya. Gitu. Udah jelas-jelas semua terlibat, ATR BPN terlibat gitu kan. Semua menteri-menteri terlibat itu kan, dan datanya udah kejagung, udah ke KPK, semua pejabat daerah segala macam. Nah, tapi ini cenderung dilindungi ternyata gitu. Pemimpin yang saat ini juga ya artinya baik rejim yang lalu maupun yang sekarang ini cenderung agen gitu kan, agen oligar. Jadi apapun misalnya yang dibuat undang-undang saat ini, kecenderungannya bukan untuk rakyat, tapi kecenderungannya untuk kepentingan ekspansi kapital gitu Bang. Jadi bolehlah untuk sementara coba kita mengadaptasikan tentang undang-undang yang ada, yang penting kita kawal, kita kontrol sosialnya gitu kan, nilai-nilai hukumnya. Tapi jangan lupa juga kita harus membentuk kekuatan, terus anyam jaringan senusantara ini, untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan
ketika pemerintah ini nggak sadar juga gitu bahwa dia itu sedang dikendalikan oligar, itu Bang. Jadi saya sih lebih kecenderungannya terus menganyam kekuatan sebagai kontrol sosial, dan kalau kemungkinan genting-gentingnya ya kita kembalikan ke Undang-Undang 45 asli lah, revolusi sekalian kan gitu. Udah ngelihat nggak karuan kan undang-undang yang ada saat ini. Gitu Bang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang rasa skeptis yang disampaikan oleh Kang Khalid tadi memang banyak alasan ya. Bahkan disertai dengan fakta yang banyak cenderung terjadi di seluruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah habis, waktunya sudah habis, saya sih mengusulkan ya, jika memungkinkan, satu, kita akan membuat surat kepada DPR terkait dengan pembahasan perubahan undang-undang ini. Jadi masing-masing tiap-tiap kita itu membuat entah 1-2 paragraf gitu ya, dikumpulkan jadi satu, disodorkan ke DPR seperti itu. Mungkin kalau suara kita nggak terdengar, tapi dengan tertulis nanti insya Allah paling nggak bisa mereka baca lah, walaupun tidak menjadi pertimbangan, karena kita tahu kan memang mental moralnya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Haji dan Kang Wali tadi, kalau Garong membuat sesuatu yang bagus juga kemungkinannya akan sedikit. Nah, yang paling penting di penghujung apa yang disampaikan oleh Kang Wali tadi adalah memang setiap yang namanya kebijakan itu diantaranya adalah merupakan produk pesanan dari pemilik modal. Memang kita perlu anti-anti terkait dengan hal yang satu ini bukan menjadi rahasia yang baru, tapi menjadi hal yang umum diketahui oleh publik. Nah, saya akan bacakan sebelum akhiri sesi acara dialog petani dan lain masyarakat adat bicara dalam merespon rencana perubahan kehutanan. Yang saya simpulkan atau sarikan dari para narasumber adalah satu, yang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Kita berharap tidak lagi kepada sebatas akses, tapi meningkatkan kepada pemberian hak. Gitu. Dalam hal ini adalah bukan hak privat tapi property right. Itu yang seperti diusulkan oleh Bung Rojani. Yang kedua, undang-undang ini harus mempermudah, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, khususnya masyarakat adat, karena mereka sudah jauh lebih awal tinggal, hidup, dan menyatu dengan alam. Sebagaimana pesan Kang Khalid tadi, masyarakat dengan hutan itu diibaratkan antara jasad dengan ruh, sehingga peraturan-peraturan dibuat sekarang ini justru menjauhkan antara ruh dan jasad, dengan kata lain adalah menjauhkan antara masyarakat adat dengan kawasan hutannya. Berarti ini ada upaya pemangkasan sosial ekologi terkait dengan rencana undang-undang kehutanan. Yang ketiga, bahwa di Banten itu penguasaan hutan, dalam konteks penguasaan itu hanya 2 aja yang mengendalikan, yaitu adalah Perhutani dan Kementerian Hutan melalui Balai Taman Nasional. Dan di antara kawasan-kawasan yang memiliki banyak kawasan hutan itu adalah merupakan daerah termiskin serta paling banyak desa-desa yang kategorinya tertinggal. Dalam hal ini adalah Lebak, Pandeglang, diikuti Lebak, dan yang terakhir adalah Kabupaten Serang. Ini contoh untuk yang di Banten. Nah, kira-kira seperti itu, hadirin sekalian. Banyak hal penting tadi yang kita dapati, dengarkan bersama dari para narasumber. Lebih kurangnya untuk sesi hari ini dengan tema dialog masyarakat adat bicara dalam merespon rencana perubahan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan sesi penutupnya adalah tadi disampaikan oleh Kang Khalid, agar kita tetap merajut gitu ya, tetap merajut tali silaturahim persatuan, memperluas gerakan ini sebagai bentuk antisipasi apakah pemerintah kita masih akan bertahan dan seterusnya, sampai bahwa undang-undang yang ada hari ini sudah melenceng dari undang-undang asli, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Demikian dari saya sebagai host yang membantu kita semua untuk berkomunikasi. Dan jangan lupa pesan Kang Khalid juga,
termasuk yang lain, agar acara ini diperluas ke daerah-daerah yang lain. Masih kita punya kesempatan dan waktu sebelum ini disahkan. Dan itu mohon dicatat dan kalau bisa sih langsung dikerjakan juga, jangan cuma cukup sampai sekali acara ini. Jadi diperluas lagi lah. Demikian saya kembalikan pada pemilik channel Zoom kita. Pas kita di acara duhur berakhir. Terima kasih kepada moderator Bang Mukri, kemudian Ketua AP2C Banten Pak Jai selaku penanggap dalam konteks diskusi hari ini, kemudian kepada para narasumber, terima kasih banyak kepada Pak Khalid, kemudian Haji Durhani, kemudian serta Kang Farid, serta rekan-rekan yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih banyak. Seperti disampaikan oleh moderator, tentu tugas konteks pengawalan terhadap aturan yang kita bayangkan berkualitas di tengah situasi realitasnya agak tidak begitu meyakinkan, tapi kita sebagai masyarakat yang hari ini sangat berkepentingan dengan konteks hutan dan kesejahteraan rakyat, tentu dengan apapun situasi kita harus memberikan suatu aksi-aksi dalam konteks untuk bisa mewujudkan apa yang kita bayangkan menjadi lebih baik itu. Nah, tentu putaran selanjutnya pun diskusi ini akan diteruskan oleh kawan-kawan di daerah lain di provinsi yang memiliki kepentingan yang sama dan perhatian yang sama. Itu mungkin terima kasih sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan yang sudah berhadir. Kita bertemu lagi di putaran selanjutnya. Selain juga penting jikalau ada catatan-catatan kecil yang bisa dikirim ke lewat Kang Mukri atau lewat kami di Badan Pengurus AP2C, kami sangat menerima supaya bisa menjadi posisi dan cara pandang kita melihat situasi yang ada. Itu mungkin terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.